Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua di channel Siranto Berkarya. Di video kali ini gua membahas tentang seputar jejak-jejaknya para aulia ya guys. Dan ini buat kalian yang magar untuk baca nih. Nah, ini suatu kesempatan yang bagus banget ya untuk tahu cerita-cerita para aulia-aulia. Nah, jadi teman-teman semua harus dengarkan sampai beres ya, karena akan banyak sekali momen-momen yang begitu istimewa dalam cerita para aulia ini. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan gua share video tentang jejaknya para aulia, teman-teman semuanya bisa mengambil hikmahnya dan paham dengan apa yang telah gua paparkan ini. Dengan itu jangan lupa dukung channel gua dengan like, comment, and subscribe, dan jangan lupa klik loncengnya agar tidak ketinggalan video yang terbarunya ya guys. Jadi referensi yang gua pakai yaitu di buku judulnya Jejak Para Aulia dan Petuah-tuah Ulama Sepuh. Dan mudah-mudahan seseorang yang menulis tentang buku ini mendapatkan barokahnya ya guys dari apa yang telah ditulisnya. Dan umumnya buat teman-teman semuanya yang ingin sekali mengetahui jejak para aulia-aulia ini, dengan itu dengarkan sampai habis ya guys. Nah, di sini gua akan memaparkan kisah jejaknya Syekhona Khalil Bangkalan. Nah, tentunya buat teman-teman semua sudah tidak merasa asing lagi ya dengan aulia yang ini. Baik, gua lanjutkan. Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan itu lahir pada tanggal 7 Januari 1830 Masehi. Di mana sebagian versi juga mengatakan, ada yang mengatakan 14 Maret 1820. Yaitu lahirnya di Kampung Senenan, Desa Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Di mana yang terletak di ujung barat Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur ya guys. Nah, wafatnya Syekhona Khalil Bangkalan ini pada tanggal 29 Ramadan 1341 Hijriah atau 14 Mei 1923 Masehi, yang di usianya itu 106 tahun ya guys. Jadi beliau ini meninggalnya 106 tahun, dimana beliau itu putra dari Kiai Haji Abdul Latif. Nah, dimana Kiai Haji Abdul Latif ini yang mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati ya. Ini yaitu Abdul Latif bin Kiai Hamim bin Kiai Abdul Karim bin Kiai Muharram bin Kiai Asror Karomah bin Kiai Abdullah bin Said Sulaiman. Nah, di mana Said Sulaiman ini adalah kan cucu Sunan Gunung Jati. Nah, di mana Said Sulaiman itu kan cucu Sunan Gunung Jati ya guys, yang Sunan Gunung Jati Cirebon, atau kerap disebut dengan Syarif Hidayatullah. Nah, dari anak putrinya itu Syarifah Khadijah, di mana versi lain juga mengatakan bahwasanya Said Sulaiman itu cicit dari Sunan Gunung Jati, karena Syarifah Khadijah itu anak putri dari Sultan Hasanuddin Banten, anaknya Sunan Gunung Jati. Nah, maka tidak salah kalau Kiai Haji Abdul Latif ini mendambakan anaknya kelak bisa mengikuti Sunan Gunung Jati, karena memang ia masih terhitung keturunannya ya guys. Jadi Kiai Abdul Latif ini sangat berharap agar anaknya ini di kemudian hari menjadi pemimpin umat sebagaimana nenek moyangnya kan. Nah, dimana selesai mengazani telinga kanan dan mengikomati telinga kiri saya Khalil Bangkalan itu, dimana Kiai Haji Abdul Latif itu memohon kepada Allah agar Allah itu mengabulkan permohonannya yang diinginkan oleh Kiai Abdul Latif terhadap anaknya, yaitu Syekhona Khalil Bangkalan itu. Ya, dimana setelah itu beliau Syekhona Khalil Bangkalan itu bertumbuh, kemudian beliau itu melakukan pendidikan semasa kecilnya itu. Nah, beliau mendapatkan pendidikan itu langsung ya dari orang tuanya secara begitu terketat. Nah, dimana kan katanya itu orang tua itu kan madrasah pertamanya bagi anaknya, dimana Syekh Khalil ini sejak kecil itu memang sudah terlihat mempunyai yang namanya sifat-sifat sebagai calon ulama yang berpengaruh besar, di mana yang diantaranya suatu keistimewaan beliau itu seperti kehausan akan ilmu, di mana terutama dalam bidang ilmu fikih dan ilmu nahu. Nah, di mana di usia yang masih muda itu beliau juga sudah menghafal ataupun sudah hafal matan Alfiyah Ibnu Maliki yang 1000 bait. Dan di mana mengenai ilmu nahu, di mana selanjutnya beliau juga seorang hafid Quran 30 juz, di mana juga berkemampuan dalam qiraah 7. Nah, adapun sekitar tahun 1850-an, Syekh Khalil ini menuntut ilmu di pondok pesantren Langitan. Kemudian beliau pindah ke pondok pesantren Kebon Candi Pasuruan. Nah, selama di Kebon Candi Pasuruan,
Syekh Khalil ini belajar kepada Kiai Nur Hasan di pesantren Sidogiri yang masih terhitung keluarganya, jadi masih ada ikatan keluarga ya. Jadi jarak antara Kebon Candi dan Sidogiri sekitar 7 kilometer, tetapi untuk mendapatkan ilmu beliau itu rela pulang pergi setiap harinya gitu di setiap perjalanannya dari Kebon Candi ke Sidogiri, di mana beliau itu tak pernah lupa membaca surat Yasin, dan ini dilakukannya hingga hatam berkali-kali. Jadi setiap jalan dari Sidogiri ke Kebon Candi itu sambil membaca surat Yasin itu di perjalanannya. Jadi setelah dari Sidogiri beliau itu memutuskan untuk pindah ke sebuah pesantren di Banyuwangi ya. Dan selama nyantri di Banyuwangi ini Khalil itu menjadi buruh, di mana buruh ini menjadi pemetik kelapa pada kiainya yang mempunyai kebun kelapa luas banget, di mana untuk setiap pohonnya itu beliau mendapat upah 2,5 sen. Jadi uang yang diperoleh dari hasil buruh itu, yang dari kerja gurunya itu, uangnya itu ditabungkan, di mana sedangkan untuk makan seharian ini Mbah Holil juga menyiasatinya dengan mengisi bak mandi, mencuci, dan melakukan pekerjaan rumah lainnya. Jadi uang yang hasil kerja buruh yang memetik kelapa itu, uang itu tidak dipakai sama Syekh Holil Bangkalan itu ya, tidak dipakai untuk makan, melainkan untuk ditabung gitu, ditabung. Nah, tetapi untuk makannya itu bagaimana? Jadi untuk makannya itu Syekh Holil ini mengambil pekerjaan lain, yaitu dengan mengisi bak mandi ataupun mencuci dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Di mana pada tahun 1859 Masehi, saat Syekh Khalil Bangkalan ini berumur 24 tahun, di mana Mbah Khalil ini berangkat ke Mekah yang menunaikan ibadah haji, dan memang benar untuk ongkos pelayarannya diambil dari hasil tabungannya. Nah, jadi uang yang tadi ditabung oleh Syekh Khalil itu yang tidak pernah dipakai, jadi itu ternyata untuk berangkat haji guys, ya, untuk berangkat haji ke Mekah, dimana itu hasil tabungan dari selama nyantri di Banyuwangi itu. Nah, dimana sedangkan untuk makan selama di perjalanan, Mbah Khalil ini menyiasatinya lagi dengan cara berpuasa, dimana hal ini tuh yang dilakukan dalam usahanya mendekatkan diri kepada Allah agar perjalanannya selamat. Jadi sangat luar biasa ya guys. Jadi perjalanan ke Mekah itu Syekh Khalil demi mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, beliau ini berpuasa gitu. Dan itu pun bukan karena itu aja ya, karena mengirit uang lah istilahnya. Nah, jadi di Mekah Mbah Khalil ini bertemu dengan Syekh Nawawi Al-Bantani dan ulama-ulama yang seangkatan dengan Syekh Khalil itu, seperti Syekh Muhammad Jain bin Mustafa Al-Fatani, Syekh Abdul Qadir bin Mustafa Al-Fatani, di mana Kiai Umar bin Muhammad Soleh Semarang. Nah, ini teman-teman seangkatan dengan Syekh Khalil, di mana yang gua sebutkan tadi juga yang 4 ya, itu sama juga ulama-ulama masyhur ataupun wali-wali Allah yang begitu masyhur. Nah, adapun guru-guru Mbah Khalil di Mekah itu seperti Said Ahmad bin Zaini Dahlan, Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Afifi Al-Makki, Syekh Abdul Hamid bin Mahmud Asyarwani, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan Abdul Ghani bin Subuh bin Ismail Al-Bimawi. Nah, di mana beberapa sanad hadis yang musalsal yang diterima dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan Abdul Ghani bin Subuh. Nah, kemudian Syekh Ahmad Al-Fatani. Nah, meskipun Syekh Ahmad Al-Fatani ini jauh lebih muda usianya, yaitu seumuran anaknya Syekh Khalil ya, namun karena tawaduknya Mbah Khalil ini belajar kepadanya, malah Mbah Khalil inilah termasuk generasi pertama yang mengajarkan kitab karya Syekh Ahmad Al-Fatani, yaitu Tafsirul Nailil Amani. Nah, di mana kitab ini yang membahas tentang nahwu yang ada di pondok pesantrennya di Bangkalan. Nah, bahkan kemudian kitab Tafsirul Nailil Amani itu berpengaruh dalam pengajian di pesantren-pesantren di Madura dan Jawa sampai sekarang ini. Yang selanjutnya itu Syekh Ahmad Khotib Sambasi. Syekh Ahmad Khotib Al-Sambasi ya guys. Jadi yang didapatkan itu baiat dan tawazuh Thariqat Qadiriyah dan Naqsbaniyah yang diterima dari beliau ini. Jadi yang dapat dari Syekh ini, Syekh Ahmad Khotib Al-Sambasi, Syekh Khalil ini mendapat tadi baiat dan tawazuh Thariqat Qadiriyah dan Naqsbaniyah. Nah, selanjutnya itu Syed Muhammad Soleh Az-Zawawi, Hasan Al-Dimyati.
Nah, di mana yang didapat dari Syekh Utsman bin Hasan Ademyati ataupun yang dipelajari yaitu tentang Thariqat Naqsabandiyah. Nah, ini yang diterima dari Syekh Utsman dan Said Muhammad Soleh Az-Zawawi. Nah, di mana sewaktu berada di Mekah untuk perbelanjaan sehari-hari, mana Mbah Khalil ini bekerja sama dengan 3 temannya, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Muhammad Soleh As-Samarani, di mana untuk mengambil sebagai penyalin risalah-risalah yang diperlukan oleh para perajar, sehingga terkenalah dari karya mereka dengan istilah huruf pegon. Nah, ialah tulisan Arab yang digunakan untuk penulisan dalam bahasa Melayu, Jawa, Madura, dan Sunda. Dan konon nih, selama di Mekah, Mbah Khalil ini lebih banyak makan kulit buah semangka ketimbang makanan lain yang lebih banyak gitu. Jadi Syekh Khalil ini bukan makan makanan yang pokok gitu yang ada di daerah Arab itu, tetapi makan kulit semangka ya. Jadi hal itu tuh membuat heran teman-teman seangkatan Mbah Khalil ini seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dan Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, di mana mereka semua ini merasa heran dengan kebiasaan dan sikap keprihatinan Mbah Khalil itu. Nah, setelah itu mendirikan pondok pesantren. Nah, setelah kepulangan Mbah Khalil dari Mekah, nah beliau mulai masyhur ya sebagai ulama ahli fikih, ilmu alat, al-hafiz, dan torekot. Bahkan lebih dikenal lagi sebagai orang yang waskita, di mana warusak durungi winara. Jadi tahu sebelum terjadi gitu. Nah, itulah kehebatannya wali Allah ya. Jadi sesuatu yang belum terjadi sudah tahu gitu guys. Jadi sungguh luar biasa ya. Nah, dan sekembalinya dari Mekah, di mana Mbah Khalil ini tidak langsung mengajar ya, tidak langsung mengajar, di mana untuk mengajarkan ilmunya ini. Jadi beliau itu masih tinggal bersama kakaknya yang bernama Nyai Maryam di Keramat, di mana sambil mencari peluang untuk mengamalkan ilmunya. Di mana Mbah Khalil ini mengisi waktu dengan bekerja di kantor pejabat Adipati Bangkalan, di mana di kantor pejabat Adipati Bangkalan itu Mbah Khalil diterima sebagai penjaga dan kebagian jaga malam. Maka setiap bertugas malam, Mbah Khalil selalu membawa kitab, di mana beliau ini rajin membaca di sela-sela tugas beliau ya. Nah, akhirnya oleh para pegawai Adipati ini beliau dikenal ahli membaca kitab. Nah, berita itu pun tersebar sampai didengar Kanjeng Adipati. Nah, di mana kebetulan leluhurnya Adipati juga orang-orang alim gitu. Keturunan kulinya Syarifah Ambani, ratu ibu yang bersambung nasab pada Sunan Giri. Ya, maka tidak aneh kalau rumah Adipati itu banyak terdapat kitab-kitab berbahasa Arab warisan leluhur. Nah, meski sang Adipati sendiri tidak bisa membacanya. Akhirnya Adipati Bangkalan ini mengizinkan Mbah Khalil untuk membaca kitab-kitab itu yang ada di perpustakaan beliau, di mana Mbah Khalil itu merasa begitu gembira ya, karena pada zaman itu tidak mudah untuk mendapatkan kitab-kitab sebanyak itu. Nah, setelah yakin bahwa Mbah Khalil ini memang ahli dalam ilmu keislaman dalam bahasa Arab, maka Kanjeng Adipati ini mengganti tugas Mbah Khalil ini dari tugas menjaga kantor berubah menjadi tugas mengajar keluarga Adipati gitu. Jadi sejak saat itu Mbah Khalil itu memiliki tempat yang terhormat lah di hati Kanjeng Adipati dan keluarga bangsawan lainnya. Mereka itu mulai menghormati dan mencintainya sebagai seorang ulama. Maka tertaliklah seorang kerabat Adipati yang bernama Lur Rapati untuk menikahkan putrinya yang bernama Nyai Asyik dengan Mbah Khalil. Nah, pernikahan pun berlangsung pada tanggal 30 Rajab 1278 Hijriah. Nah, jadi setelah menikah dengan Nyai Asyik, Mbah Khalil ini mendapatkan hadiah dari mertuanya berupa sebidang tanah di desa Jangkibuan atau Cukubuan, di mana sekitar 1 kilometer barat laut dari desa kelahirannya yaitu desa Kemayoran, di mana beliau pun membangun rumah dan pondok pesantren di tanah itu dan mulai menerima santri, di mana pesantren Jangkibuan ini semakin hari semakin ramai ya, banyak santri berdatangan dari berbagai daerah baik dari sekitar Bangkalan maupun daerah lain di Madura dan di Jawa. Nama beliau itu cepat dikenal oleh para masyarakat, di mana pada tahun 1280 lahirlah putri Mbah Khalil yang bernama Khotimah. Nah, sementara Nyai Maryam itu kakak Syekh Khalil dengan Kiai Kafal juga memiliki putra bersama Muntaha yang lahir pada tahun 1266 Hijriah. Saat Khotimah lahir, Muntaha itu sudah berusia 14 tahun.
Oleh orang tuanya, Muntaha ini diberangkatkan ke Mekah untuk menuntut ilmu. Kemudian tahun 1228, sewaktu berumur 22 tahun, Muntaha ini yang telah berubah nama menjadi Muhammad Toha pulang ke Madura. Nah, maka Mbah Khalil ini menikahkan Muntaha atau Muhammad Toha dengan Khotimah yang masih berusia 8 tahun. Nah, karena Khotimah masih terlihat kecil, jadi Muhammad Toha dan Khotimah ini tidak langsung dipertemukan. Malah Muhammad Toha ini berangkat lagi ke Mekah untuk melanjutkan pendidikannya hingga 7 tahun lamanya. Ada yang mengatakan juga hingga 9 tahun. Nah, setelah 7 tahun berlalu, di mana versi lain mengatakan 9 tahun ya, di mana Muhammad Toha pulang dan telah menjadi seorang ulama muda yang mumpuni dalam berbagai bidang ilmu agama. Dan pesantren di desa Cengkubuan ataupun Jangkibuan itu oleh Mbah Khalil itu kemudian diserahkan kepada menantunya, yaitu Kiai Muhammad Toha, untuk mengasuhnya. Nah, sementara Mbah Khalil sendiri pindah dan mendirikan pesantren di desa Kedemangan dekat pusat kota yang jaraknya 200 meter setelah barat alun-alun Bangkalan. Nah, mungkin itu saja ya guys, cerita singkat dari gua. Mungkin nanti akan dilanjutkan ke part selanjutnya, yaitu tentang murid-murid Mbah Khalil. Nah, nanti di video selanjutnya gue akan paparkan tentang murid-murid Mbah Khalil tersebut. Nah, mungkin itu saja dari gue, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.